Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Desti Rahmawati. Di pertemuan kali ini, saya akan membuat plot dari suatu vektor atau dari beberapa vektor dengan menggunakan Maple 18. Nah, ketika saya membuka Maple 18, akan muncul tampilan seperti yang ada di layar ini. Oke, seperti itu. Nah, kemudian saya langsung saja di sini saya akan bekerja dengan menggunakan New Worksheet. Dan tampilan akan saya perbesar menjadi ukurannya zoom-nya 150%. Nah, setelah itu saya langsung saja akan membuat yang namanya plot vektor, tapi sebelum membuat plot dari suatu vektor, kita harus memanggil terlebih dahulu yaitu with, seperti ini ya. Kemudian student, with student, linear. Nah di atas sudah ada clue-nya, linear algebra. Nah, seperti ini. Oke, saya enter. Nah, akan muncul tulisan yang warnanya biru ini. Nah, tulisan biru ini artinya kita akan memanggil function tersebut ya, untuk membuat plot dari vektor. Nah, di sini ada plot dari vektor, berarti kita harus menggunakan plain plot ini ya. Nah, ini saya kopikan, saya pastekan di sini. Nah, setelah itu saya masukkan vektor yang akan saya buat plotnya. Ya, vektor yang akan saya buat plotnya, misalnya vektor tersebut berada di koordinatnya atau berada di ruang dimensi ketiga ya, ruang dimensi 3 dengan titik-titiknya misalnya -1, kemudian ada setengah. Setelah itu misalnya saya punya 1 seperti ini. Nah, enter. Setelah itu kita akan melihat plot dari vektor -1, setengah, sama 1. Nah, kita bisa memperbesarnya dengan cara diklik sebelah sini ya. Ini artinya kita bisa diperbesar ataupun diperkecil gitu ya. Nah, akan terlihat lebih jelas ya, tampilannya seperti ini. Nah, kemudian kita akan lihat di sini, karena tadi ada 3 dimensi ya, di R3, di ruang 3, sehingga di sini kita bisa melihat dari sisi yang sebelah sini ya, ini bisa kita putar-putarkan untuk sudut ini ya, atau ini juga bisa. Nah, seperti ini, jadi akan terlihat dari sebelah mana gitu ya, posisinya seperti itu. Nah, ini juga. Nah, kemudian ini juga kita bisa merubah tampilannya akan bentuknya seperti ini, atau bisa juga seperti ini ya. Nah, ini disesuaikan dengan keinginan kita ya, atau kebutuhan kita ini. Nah, karena saya ingin melihat sumbu X, Y, Z-nya, jadi saya gunakan seperti ini saja biar terlihat gitu ya. Kemudian, teman-teman juga bisa coba ini untuk bentuk yang lainnya seperti ini ya. Nah, seperti ini yang tadi saya gunakan, atau bisa juga seperti ini ya. Nah, nanti tinggal disesuaikan aja gitu. Nah, saya akan menggunakan bentuk yang seperti ini. Setelah itu, untuk yang sebelah atas ini, change axis properties ya. Jadi saya akan merubah axis-nya. Misalnya di sini sumbu X-nya. Sumbu X-nya saya misalnya menggunakan warna merah ini untuk memperjelas saja gitu ya. Mana yang sumbu X, kemudian mana yang Y-nya. Y-nya misalnya saya kasih warna kuning ya, merah, kuning, kemudian Z-nya saya kasih warna hijau. Nah, akan muncul seperti ini ya, tampilannya akan seperti ini. Jadi saya punya tadi yang warnanya merah itu adalah sumbu X ya, jadi yang merah ini sumbu X. Kemudian yang warna kuning itu adalah sumbu Y-nya, dan yang warna Z yang ini, yang warna hijau ini adalah sumbu Z-nya ya, kalau kita di
vektor x, y, z gitu ya. Nah, kemudian kita akan coba di sini ya, misalnya untuk yang ini bisa saya putarkan gitu ya, ini untuk posisinya. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi saya punya vektornya ya, yang 1 setengah 1, itu plotnya adalah yang ini. Yang tebal ke atas ini. Ini adalah plot ya dari vektor dengan titiknya adalah min 1 setengah sama 1. Nah, kemudian saya akan melanjutkan lagi, misalnya saya akan membuat dua buah vektor tetapi di dalam satu bidang gitu ya. Di sini berarti plan plot ya, misalnya vektornya sama. Terus saya tambahkan satu lagi untuk vektornya. Ya, ini saya copy saja. Nah, untuk menambahkannya ada dua vektor, berarti saya pisahkan dengan koma. Selanjutnya di sini misalnya koordinatnya saya rubah ini menjadi min 1 sama min 1. Seperti itu ya. Nah, ini saya enter, kita cek hasilnya. Ini hasilnya seperti ini ya. Nah, ini saya perbesar lagi. Seperti kita mau memperbesar gambar, kan kita klik yang bagian pojok sini gitu ya. Nah, setelah itu, ini saya juga bisa merubahnya ya menjadi bentuk seperti ini, yang tadi biar lebih jelas gitu ya. Kemudian, untuk di sini, kita putarkan ya. Jadi ini ada dua buah vektor ya. Misalnya biar lebih jelas sumbu x, y-nya di mana posisinya gitu ya. Ini saya putarkan lagi gitu ya. Ini juga bisa kita putar. Nah, seperti itu. Atau ini seperti ini ya, bisa kita putarkan ya. Kita klik aja arahnya di sini. Nah, seperti inilah ya. Karena ini saya akan melihat dua buah vektornya ya. Dua buah vektor tadi ya dengan titiknya min 1 setengah 1 sama min 1 min 1 min 1 seperti itu ya. Nah, dari sini teman-teman tadi juga bisa dirubah untuk sumbu x-nya dengan menggunakan warna apa tadi ya untuk aksisnya. Misalnya x-nya tadi saya samakan, x-nya itu merah, y-nya itu kuning. Ya. Kemudian Z-nya misalnya saya kasih warna hijau. Apply. Nah, oke, akan muncul seperti ini tampilannya. Jadi ada dua buah vektor yang bisa kita lihat di sini ya. Seperti itu. Nah, ini adalah langkah-langkah untuk membuat yang namanya vektor ya. Nah, selanjutnya kalau kita akan menampilkan basisnya ya, basisnya dari vektor yang kita miliki gitu ya di tampilannya, berarti tinggal kita tambahkan aja di sebelahnya gitu ya. Mungkin ini saya kopikan ya. Saya copy, kemudian ini saya pastekan di sini. Nah, ini sebelah sini ya, tinggal saya tambahkan show sis ya, seperti ini. Oke, kemudian enter. Nah, ini tampilannya akan berbeda dengan yang di atas gitu ya. Karena di sini dia ditampilkan ada tambahan yang warna biru ini ya, atau basisnya ya, show basisnya. Jadi ditampilkan untuk basisnya seperti itu. Nah, ini untuk menampilkan atau untuk membuat vektor dengan menampilkan basisnya seperti itu ya. Nah, sebenarnya ada cara lain juga untuk membuat yang namanya plot dari vektor ya. Nah, caranya adalah kita bisa menambahkan tanda kurung kurawal di sini ya, di vektornya. Nah, ini saya kopikan dulu. Ini saya akan membuat plotnya, tetapi dengan langkahnya sama, akan tetapi di sini ada tanda kurung kurawal
Jadi jika teman-teman menambahkan tanda kurung kurawal di sini, itu juga tidak masalah gitu ya. Ini hanya penulisan saja. Nah, ini ketika kita menambahkan tanda kurung kurawal, ini hasilnya seperti ini. Tapi artinya itu sama gitu ya, karena titik koordinatnya itu tadi kita adalah sama, seperti itu ya. Nah, ini juga kita bisa diputar-putarkan lagi gitu ya. Ini bisa diputar-putar dengan sudut ininya ya, dilihat dari sisi sebelah mana ukurannya, seperti itu. Nah, kemudian ini tadi ini juga bisa dirubah-rubah seperti ini gitu ya. Sumbu X, Y, Z-nya itu juga bisa dirubah, warna-warnanya itu prinsipnya sama seperti itu ya. Oke, seperti itu. Nah, ini ketika kita menampilkan plot dari suatu vektor ya, dari beberapa vektor ya. Nah, ini misalnya saya rubah aja titik di sini juga bisa dirubah ya. Misalnya teman-teman punya vektor dengan titik yang lain gitu ya. Misalnya ini saya rubah ini jadi min 1 mungkin ya, ini min 1 juga, dan ini 1 misalnya seperti ini. Kemudian ini 1, 0 ya. Kemudian min 2 misalnya. Nah, ini juga akan muncul tampilan yang seperti ini ya. Nah, ini adalah vektornya. Bisa kita lihat di sini ya. Bentuknya seperti itu. Nah, ini ketika kita menggunakan tanda kurung kurawal ya. Jadi ada beberapa tampilan yang bisa kita lihat ketika kita langsung memasukkan vektornya gitu ya. Atau dengan menggunakan tanda kurung kurawal atau dengan menampilkan show basisnya seperti itu. Nah, ini adalah langkah-langkahnya untuk membuat plot dari vektor gitu ya. Nah, sekarang mungkin saya akan lanjutkan lagi untuk vektor sum plot ya. Jadi penjumlahan vektor gitu ya. Kemudian kita akan membuat plotnya ya. Nah, saya gunakan vektor sum plot ini. Ini saya copy, kemudian saya pastekan di sini ya. Seperti ini. Kemudian vektornya mungkin saya akan ambil dari vektor ini ya, ini ya, seperti ini. Ini saya copy lagi, terus saya kasih tanda kurungnya, saya pastekan. Nah, karena ini dimensinya 3, mungkin saya akan coba untuk dimensinya atau berada di ruang 2 dulu ya. Ini berarti setengah, kemudian ini 1/3 misalnya gitu ya. Ini 1/3, kemudian ini min 1 misalnya seperti itu ya. Ini min 1, kemudian ini di enter kanan. Ketika kita lihat di sini ternyata hasil dari penjumlahannya ya, hasil penjumlahannya seperti ini ya. Jadi untuk sumbu X-nya nanti kita bisa merubah-rubah ya. Di sini juga bisa kita cek, kita sesuaikan lagi gitu ya. Untuk horizontalnya misalnya saya pakai merah seperti ini. Kemudian untuk vertikalnya saya bisa menggunakan warna hijau. Nah, ini adalah vektor sum plotnya gitu ya. Nah, ini untuk diperbesar lagi, ini kita juga bisa perbesar ya, seperti ini. Nah, ini adalah hasil dari penjumlahannya ya. Jadi untuk vektor pertamanya 1 sama setengah, berarti ini ya, yang merah ini ke atas. Kemudian untuk yang 1/3 sama min setengah itu yang ke bawah sini, sehingga dari sini kita mendapatkan hasil dari penjumlahannya itu berada di sini ya. Nah, ini untuk yang 2 dimensi. Lalu bagaimana untuk yang 3 dimensi? Untuk 3 dimensi berarti ini bisa saya kopikan ya. Ini saya kopikan di sini. Terus saya pastekan. Untuk 3 dimensi berarti ini saya rubah. Misalnya ini 0 gitu ya. Terus 0. Setelah itu ini misalnya saya ambil 0 juga gitu ya. 0, min 1 sama gitu ya. Terus 0. Satu lagi ya,
satu lagi vektornya. Ini saya kopikan, paste, berarti ada 0, kemudian 0, dan sini ada 1, seperti ini ya. Nah, ternyata ketika kita memiliki vektor yang berada di dimensi ketiga, kemudian dijumlahkan ada sebanyak 3 vektor ya. Vektor pertama yang 1, 0, 0. Vektor kedua 0, min 1, 0. Yang ketiga 0, 0, 1. Bisa kita lihat seperti ini ya tampilannya untuk penjumlahannya. Nah, kemudian kalau misalnya saya akan melihat output animationnya sebagai bentuknya animationnya ya, berarti ini saya kopikan ya, mungkin dalam tampilan yang berbeda gitu ya, seperti tadi ya ketika kita menampilkan plan plot tetapi dengan menampilkan basisnya, sound basisnya, kemudian ada tanda kurung kurangan yang artinya vektornya itu juga nanti ditampilkan dalam bentuk yang berbeda gitu ya. Nah, kemudian di sini saya tambahkan misalnya di sini adalah output ya, output sama dengan animation seperti ini ya. Nah, terlihat seperti ini tampilannya ketika saya mencantumkan output animationnya gitu ya. Ini. Nah, akan seperti ini ya. Jadi ada 3 buah vektornya, kemudian akan menampilkan outputnya dari penjumlahan tersebut, vektor dari penjumlahannya seperti itu ya. Nah, ini untuk membuat plot dari penjumlahan beberapa vektor seperti itu. Dan mungkin poin yang terakhir yang akan saya bahas di video kali ini, itu yang terakhir adalah saya akan membuat linear system plot ya. Jadi plot dari linear system gitu ya. Berarti saya panggil seperti ini ya, linear system plot. Ini saya kopikan, kemudian saya pastekan di sini. Kemudian saya masukkan plot persamaan linearnya ya. Persamaan linearnya misalnya saya punya 2 persamaan linear. Yang pertama X ditambah Y sama dengan 1. Jadi di sini saya langsung memasukkan persamaan linearnya. Sama halnya tadi di vektor, saya juga masukkan vektornya gitu ya. Nah, selanjutnya persamaan linear yang kedua misalnya adalah 2X min 3Y sama dengan setengah. Nah, seperti ini ya. Di sini saya masih kurang tanda kurung kurawalnya. Nah, hasilnya akan ditampilkan seperti ini ya. Jadi ini juga bisa kita edit-edit dengan posisi yang sesuai kita inginkan gitu ya. Modelnya mau seperti apa gitu ya. Nah, di sini kita lihat ada garis linearnya ya. Dari X plus Y sama dengan 1 sama 2X min 3Y sama dengan setengah. Kalau kita lihat ternyata yang warnanya merah ini adalah untuk yang persamaan yang pertama ya, X plus Y sama dengan 1. Sedangkan yang 2X min 3Y sama dengan setengah itu adalah yang warna biru ini ya, yang ini. Gitu ya, yang warna biru ini. Nah, seperti itu. Ini adalah plot dari 2 sistem ya, dari 2 persamaan linear atau dari sistem linear. Seperti itu ya. Nah, kemudian kalau misalnya saya tambahkan satu lagi, ya ini saya kopikan aja. Saya tambahkan satu persamaan lagi, ya. Satu persamaan lagi, tetapi sama-sama variabelnya hanya ada X sama Y, ya. Nah, ini X plus Y sama dengan 1. Nah, terus 2X plus Y, misalnya gitu ya. 2X plus Y sama dengan 1 juga di sini. Selanjutnya saya akan menambahkan satu persamaan lagi yaitu 2X
misalnya min 3Y gitu ya. Saya samakan aja sama dengan setengah. Nah, ini akan ditampilkan ada 3 garis linier ya, karena kita di sini punya persamaan linearnya ada 3. Pertama, ya, terus kedua ini, dan yang ketiga adalah ini. Seperti itu. Nah, ini adalah tampilannya. Seperti itu. Nah, kemudian mungkin yang terakhir, ya, yang terakhir di linear system plot itu saya punya variabelnya tidak hanya X sama Y saja, tetapi saya punya X, Y, Z. Ya, jadi ini saya mungkin kopikan dulu di sini. Kemudian X, Y, ini saya tambahkan Z, gitu ya. Sama dengan 1, kemudian 2X plus Y, ini saya tambahkan Z juga sama dengan 1. 2X min 3Y min Z, misalnya seperti ini ya. Nah, ini kan saya punya koordinatnya ada X, Y, Z, ada 3 ya. Dan 3 persamaannya. Dan di sini ada warna merah, ada error ya. Kenapa ini error? Karena kita cek, ternyata ini ada yang salah ya. Salah dalam penulisan. X plus Y plus Z sama dengan 1 gitu ya. Nah, berarti kita harus perhatikan gitu ya untuk penulisannya gitu ya. Karena kalau ketika kita salah tanda kurung, tanda sama dengan, itu akan terjadi error seperti tadi ya. Nah, ini hasilnya akan ditampilkan seperti ini. Jadi ini koordinatnya sudah ada X, Y, Z gitu ya. Terus persamaannya juga ada 3 ya, 3 persamaan linear seperti itu. Nah, mungkin untuk pertemuan hari ini, untuk pembahasan hari ini, saya cukupkan sampai di sini. Jadi intinya adalah saya akan membuat plot, tetapi dari vektor yang berada di ruang dimensi 3 atau bisa seterusnya ya, dimensi yang lain gitu ya. Nah, di sini untuk dimensi 3, tadi langkah-langkahnya sudah saya jelaskan untuk membuat plot di bidang gitu ya. Kemudian juga membuat vektor ya, vektor dari penjumlahannya, plot vektor penjumlahannya gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah plot dari linear system, seperti itu. Nah, oke, jadi untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf apabila tadi ada kesalahan dalam pengucapan ataupun ada suara dari luar masuk ke dalam, saya mohon maaf. Dan juga terima kasih, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.